Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ezra, saya dari kelas Public Relation F. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang komunikasi persuasif pemimpin kebawahan. Yang pertama, pengertian komunikasi persuasif. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi di mana terdapat usaha dan untuk meyakinkan orang lain agar publik berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuk tanpa memaksa. Sedangkan menurut K. Anderson, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok lain melalui beberapa pesan. Dalam hubungan antara komunikasi persuasif dengan dunia kerja, sebagai pemimpin perusahaan harus mampu menguasai skill persuasif guna mengarahkan dan menyamakan persepsi para bawahannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Komunikasi persuasif ini pun digunakan oleh para pemimpin yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan kinerja para karyawan agar dapat sesuai dengan sasaran para pemimpin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi persuasif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku sasaran sesuai persuasi atau komunikan. Yang kedua, memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Sasaran persuasi atau komunikan memiliki berbagai keragaman yang cukup kompleks. Yang ketiga, memiliki strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. 2. Tahapan komunikasi persuasif. Tahap komunikasi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Permulaan. Saat kita bermaksud untuk meneruskan sikap pendengar, saat komunikasi dimulai akan berbeda-beda, mulai dari yang ramah sampai menunjukkan kebencian. Yang kedua, memaparkan ide secara persuasif. Di dalam memaparkan ide secara persuasif terdiri dari atas 3 poin, yang berarti harus menganggap ide itu menarik, meyakinkan, dan dapat dimengerti. Yang ketiga, menangani bantahan. Seberapapun baiknya kita menyajikan, tentu bodoh jika beranggapan bahwa persetujuan dengan mudah tercapai, karena pihak lawan sebagai bagian dari proses pembelian secara otomatis akan mempertimbangkan kemungkinan kerugian. Yang keempat, keputusan untuk bertindak. Dalam komunikasi, kita tidak selalu mengejar tujuan akhir. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwasanya kita harus selalu mengejar tujuan ke arah langkah yang lebih benar. 3. Model-model dalam proses persuasif. Teori-teori yang berhubungan dengan cara komunikasi massa mempengaruhi komunikasi individu telah menumbuhkan usaha-usaha lain untuk menyusun konsep yang berhubungan dengan manipulasi melalui pesan-pesan komunikasi. Contoh mengenai hal ini adalah usaha-usaha iklan untuk membujuk konsumen agar membeli barang yang ditawarkan. Lebih jelas lagi adalah kampanye partai politik yang berusaha agar informasi yang telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat mengubah perilaku atau pendapat para pemilih. 4. Teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima atau suatu paham atau keyakinan melalui suatu perbuatan atau kegiatan dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.